Proses rekapitulasi suara Pilgub DKI Jakarta tingkat kota madya hampir selesai dilakukan. Menurut Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno, dari 6 wilayah hanya kota madya Jakarta Timur yang belum menyelesaikan proses rekapitulasi. Dari pantauan KPUD DKI Jakarta, rekapitulasi suara tingkat kota madya berjalan dengan lancar. Namun memang ada beberapa pembahasan yang menonjol saat penghitungan dilakukan di sidang pleno. Dari monitoring yang saya lakukan di berbagai kota kemarin, memang yang banyak dipertanyakan soal pemilih tambahan. Ya, pemilih tambahan mengapa cukup banyak dan kemudian berapa banyak yang menggunakan KTP elektronik, berapa banyak yang menggunakan surat keterangan. Nah, itu yang dipertanyakan. Dan juga kemudian tentang mereka-mereka yang tidak menggunakan hak pilih. Tapi dari 6 wilayah kemarin tidak ada yang mempersoalkan terkait dengan perolehan suara calon. Untuk mengetahui perkembangan rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta sudah ada koresponden CNN Indonesia Istiarto Sigit. Ito, hingga sore ini apakah wilayah Jakarta Timur sudah menyelesaikan proses rekapitulasinya? Ya, selamat sore Eva. Sampai dengan sore hari ini memang Kota Madya Jakarta Timur belum menyelesaikan proses rekapitulasi Pilgub DKI Jakarta 2017. Memang keterangan dari Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno, dari 6, tinggal Kota Madya Jakarta Timur yang belum menyelesaikan proses rekapitulasi dan ditargetkan hari ini akan selesai. Seperti kita tahu memang kemarin dan juga hari ini merupakan jadwal proses rekapitulasi Kota Madya. Dan nantinya memang akan lanjut dalam proses rekapitulasi tingkat provinsi pada tanggal 26 hingga 27 Februari 2017. Ada beberapa catatan dari Sumarno dalam proses rekapitulasi di tiap kota madya. Dari pantauan KPUD DKI Jakarta, memang urusan berapa besar perolehan suara tidak menjadi masalah. Namun berapa banyak pemilih tambahan yang ada di tiap TPS menjadi concern setiap saksi dari para paslon. Hal ini yang kemudian akan dimutakhirkan oleh KPUD DKI Jakarta jikalau nanti ada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Jadi nantinya DPT yang ada pada Pilgub pertama itu akan berubah. Dipastikan akan berubah karena ada penambahan dari DPT pertama, lalu ada DPTB atau tambahan, juga warga DKI Jakarta yang berumur 17 tahun pada saat hari pencoblosan. Nantinya KPUD akan mengeluarkan daftar pemilih sementara untuk mengetahui respon dari publik sebelum ditetapkan menjadi DPT. Hingga saat ini memang kita masih menunggu proses rekapitulasi yang belum selesai, dan tanggal 26 maupun 27 Februari kita akan mengetahui berapa besar perolehan suara tiap pasangan calon dan apakah Pilgub DKI Jakarta dijalankan 1 putaran atau 2 putaran. Eva. Iya, itu. Bagaimana jika terjadi sengketa terkait rekapitulasi perhitungan suara? Iya, Sumarno menjelaskan memang seluruh jalannya proses Pilgub di DKI Jakarta sebetulnya berjalan cukup kondusif dengan tingkat kecurangan ataupun kesalahan yang sangat kecil, begitu kira-kira menurut dari KPUD. Namun KPUD membuka kesempatan apabila tim dari tiap paslon ingin mengajukan sengketa. Nantinya setelah tanggal 26 atau 27 Februari, Eva, mereka diberikan waktu 3 hari setelah itu untuk mengajukan gugatan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi. Jikalau nantinya tidak ada sengketa yang dilaporkan oleh tim ses tiap paslon, maka 3 hari setelah tanggal 26 atau 27 akan ditetapkan siapa pemenang dari putaran pertama dan apakah nantinya akan ada putaran kedua yang memasukkan 2 dari 3 pasangan calon yang ada putaran pertama. Dan KPUD DKI Jakarta sendiri telah menyiapkan saksi-saksi, lalu juga semua data-data terkait sebagai tindakan preventif jikalau nantinya ada sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan sebagai catatan, memang setelah nanti ditetapkan apakah ada putaran pertama atau putaran kedua, setelah itu masih ada rangkaian yang cukup panjang, Eva. Kita akan melihat kembali kampanye yang akan dijalani oleh 2 pasang, begitu kira-kira, lalu sosialisasi yang tidak dilakukan oleh tim ses, namun dilakukan oleh KPUD DKI Jakarta, hingga nantinya kita akan melihat sekitar bulan April adanya proses pemungutan suara jika Pilgub DKI Jakarta masuk pada putaran kedua. Eva. Baiklah, Istiarto Sigit melaporkan langsung terkait rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta.